Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan tes pembahasan tes akademik PSBS sampai lab school. Naskah soal kode B, video part yang ketiga ini membahas nomor 46 hingga 50. Kita simak pembahasannya. Ya, di nomor 46 perhatikan gambar berikut. Di sini ada sistem pernafasan yang ditunjukkan 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan gambar di atas, proses pernafasan yang terjadi pada bagian 1, 2, 3, dan 4 adalah, ya, 1 itu apa? 1 itu kita tulis ya, keterangannya di sini ada rongga hidung. Rongga hidung. Di rongga hidung, udara mengalami 3 proses, diantaranya adalah penyaringan udara, kemudian penyaringan udara oleh siapa? Oleh rambut hidung. Kemudian ada penyesuaian suhu. Penyesuaian suhu oleh konka. Karena konka itu banyak pembuluh kapiler darah. Kemudian ada penyesuaian kelembaban. Oleh selaput lendir. Ya, kemudian di nomor 2 ada trakea. Di trakea ini masih terjadi penyaringan udara karena di trakea terdapat rambut getar di lapisannya. Jadi trakea itu adalah disusun oleh tulang-tulang rawan, kemudian dilapisi sel-sel epitel yang memiliki rambut getar. Rambut getar ini fungsinya untuk menyaring udara dari debu yang masuk bersama udara. Kemudian di nomor 3 ada percabangan dari trakea kita sebut dengan bronkus. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menyalurkan udara. Menyalurkan udara. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini ada alveolus. Alveolus ini fungsinya adalah untuk pertukaran udara. Pertukaran udara. Baik, kita lihat untuk pilihannya di sini. Di pilihan A, B, C, dan D. 1 penyaluran udara. 1 itu adalah apa tadi? 1 adalah rongga hidung. Kita tulis ya di sini ya. 1 adalah rongga hidung. Rongga hidung. Baik, di sini 1 kita lihat yang pilihan A. Penyaluran udara itu terjadi di mana? Di bronkus. Fungsi dari bronkus maksudnya ya, ini kurang tepat. Kemudian yang B, pertukaran oksigen, ini di alveolus. Kemudian yang C, penyaringan udara, ini masih betul. Kemudian yang D, penyesuaian suhu masih ada fungsi dari rongga hidung. Baik, di pilihan yang A dan B tidak kita lihat lagi ya, karena di 1 udah salah. Kita lihat yang pilihan C dan D saja. Yang nomor 2, di nomor 2 ini adalah trakea. Trakea fungsinya sebagai penyaringan udara. Kita lihat untuk yang C, penyesuaian suhu, ini udah salah ya. Yang D betul. Ya, kita lihat untuk yang 3 itu apa? Bronkus, menyalurkan udara. Ya, ini oke, penyaluran udara. Kemudian yang keempat, alveolus, pertukaran udara, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berarti untuk nomor 46 jawabannya adalah ya, yang D. Kita lanjut ke nomor berikutnya.
Ya, nomor 47. Pada seseorang yang menderita penyakit kwashiorkor atau kusung lapar memiliki ciri tubuhnya kurus, kulit bersisik, rambutnya kusam, pertumbuhan badannya terhambat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Upaya yang tepat untuk mencegah penyakit tersebut, ini penyakit apa sih? Penyakit kwashiorkor itu karena kekurangan gizi. Kekurangan gizi. Terutama apa? Terutama karena kekurangan protein. Ya, di sini disebutkan juga ada pertumbuhan badannya terhambat karena kekurangan protein. Protein fungsinya adalah sebagai zat pembangun. Baik, kita coba untuk lihat pilihannya. Minum air putih yang banyak atau minimal 2 liter setiap harinya. Ini untuk mengatasi apa ini? Untuk mengatasi dehidrasi. Jadi enggak ya, bukan. Kemudian pilihan yang B, menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ini enggak ya, enggak menutup kekurangan gizi. Ini misalnya karena diare, terus apa? Kolera. Nah, segala macam lah, disentri gitu ya. Kemudian yang C, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein. Ya, ini sesuai yang kita sebutkan bahwa kwashiorkor itu kurang gizi terutama untuk protein. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian di yang D ada menjaga pola makan dengan makan secara teratur. Ini belum tentu menutup kekurangan gizi, makanya teratur tapi nggak ada gizinya, kan sama aja ya. Jadi menjaga pola makan dengan makan secara teratur dengan gizi yang tercukupi seharusnya ya. Baik, ini nomor 47, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, setiap tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Jika musim kemarau tiba, banyak tumbuhan yang mati karena kekeringan. Namun di padang pasir yang kering dan hampir tidak ada air, kaktus dapat tumbuh dengan baik. Hubungannya tepat antara struktur tubuh kaktus dengan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan tersebut adalah, di sini masalahnya adalah kekurangan, maksudnya makhluk hidup memerlukan air untuk hidup. Nah, jika musim kemarau kan banyak tumbuhan kekurangan air ya, atau bisa sampai mati ke kekeringan. Namun ceritanya di sini di padang pasir, meskipun kering, nggak ada air, ini kaktus dapat tumbuh dengan baik. Hebat ya. Hubungan yang tepat antara struktur tubuh kaktus. Jadi yang ditanyakan adalah hubungan yang tepat antara struktur tubuh kaktus dengan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan yang kering dan hampir tidak ada air. Baik, kita lihat untuk pilihannya. Batangnya tebar berlapis lilin sehingga pertukaran udara lebih mudah. Ini batangnya tebar berlapis lilin untuk atau berfungsi untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Ini alasannya sehingga pertukaran udara lebih mudah, kurang tepat ya. Tadi alasannya adalah untuk mencegah kehilangan air berlebihan. Sehingga untuk yang A alasannya nggak pas. Yang B, akarnya panjang vertikal ke bawah ya, sehingga dapat menjangkau air pada jarak yang jauh. Ya, otomatis akarnya panjang ke bawah dapat menjangkau sumber air yang berada di tanah yang jauh. Berarti ini struktur dan alasannya betul ya. Yang C kita lihat, daunnya seperti duri, fungsinya apa? Untuk mencegah penguapan berlebihan, sehingga dapat mengefektifkan proses fotosintesis. Ini nggak pas. Proses fotosintesis itu efektif ketika daunnya lebar, ya, sehingga dapat menangkap cahaya matahari dan di situ klorofilnya juga memiliki kandungan yang cukup banyak. Maka ini struktur dan alasan nggak pas. Baik, kita lihat yang D. Batangnya mengandung klorofil.
ya, betul. Sehingga dapat membuat banyak makanan. Nah, kalau kita lihat di soal ini berkaitan dengan air, beberapa tanaman di iklim tropis juga batangnya mengandung klorofil. Di sini sehingga dapat membuat banyak makanan. Ini juga dikatakan strukturnya batangnya banyak mengandung hanya batangnya mengandung klorofil. Ini juga kurang pas ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 48 kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 49 kita diminta untuk memperhatikan gambar jantung. Ada bagian yang ditunjuk dengan huruf R. Berdasarkan gambar di atas, nama ruang jantung yang ditunjuk oleh huruf R dan karakteristik yang benar. Baik, jadi apa? Ini adalah bagian atas, itu kita sebut dengan serambi. Ya, kita tulis serambi. Serambi apa? Serambi kiri. Kalau yang bagian bawahnya apa di sini? Di sini itu kita sebut, nah kita tulis saja ya. Ini bilik kiri. Ya, kita sebutkan semua ruangannya. Di sini ada bilik kanan. Bilik kanan. Dan yang terakhir yang ada di sini ini serambi kanan. Serambi kanan. Ya, kita lebih ke R ya di sini yang ditanyakan serambi kiri. Serambi kiri itu fungsinya apa sih? Serambi itu fungsinya menerima darah. Menerima darah. Dari mana? Menerima darah dari paru-paru. Dari paru-paru. Ini mengandung darah bersih karena dari paru-paru. Terus mau dialirkan kemana? Akan dialirkan darahnya ke serambi ke bilik kiri. Oke, ini karakteristik dari serambi kiri. Menerima darah dari paru-paru, otomatis kandungan darahnya adalah darah bersih. Darah bersih apa sih? Darah bersih adalah darah yang banyak mengandung oksigen. Kalau darah kotor, darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Baik, nah kita lihat pilihannya. Ruang jantung. Ruang jantungnya sudah kita sebutkan, serambi kiri. Ya sudah ya, jawabannya ya. Yang D, kandungan darahnya oksigen. Arah aliran darah menerima darah dari paru-paru. Kemudian dialirkan ke bilik kiri. Ya, jawaban yang tepat ya, yang D untuk nomor ini. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 50, perhatikan tabel berikut. Di sini ada jenis komponen darah, eritrosit, leuksit, trombosit, plasma darah, dan fungsinya ABCD. Di sini berdasarkan tabel di atas, pasangan yang tepat antara jenis komponen darah dan fungsinya. Ya, eritrosit itu apa sih? Eritrosit itu sel darah merah. Sel darah merah. Leukosit, sel darah putih. Sel darah putih. Trombosit, keping darah. Ya, ini komponen darah ya. Komponen darah itu ada dua. Ada bagian yang padat, dan ada bagian yang cair. Bagian yang padat ada apa aja? Bagian yang padat itu tadi kita sebutkan ada eritrosit.
Eritrosit itu fungsinya apa sih? Eritrosit itu fungsinya mengikat oksigen. Nah, terus tadi bagian padat ada apa lagi? Ada leukosit atau sel darah putih. Fungsinya apa? Ini untuk pertahanan tubuh atau sistem imun, atau kita katakan membunuh bibit penyakit. Membunuh bibit penyakit. Kemudian ada trombosit, keping darah. Ya, trombosit fungsinya itu untuk proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Sedangkan di bagian cair, ini ada plasma darah. Plasma darah ini fungsinya, ini sebagian besar air ya isinya ya, untuk plasma darah. Di antara fungsinya adalah mengedarkan sari-sari makanan. Mengedarkan sari-sari makanan. Ya, ini cukup mungkin kita lihat untuk pilihan yang ada. Di sini pilihannya adalah 3C, trombosit fungsinya membunuh bibit penyakit. Enggak ya, trombosit itu udah kita sebutkan berperan dalam proses pembekuan darah. Ini enggak pas, kita coret. Bagian yang B, 2D, leukosit sel darah putih mengedarkan sari-sari makanan. Ini juga tidak pas ya, kita coret lagi. Yang pilihan C, 1A, eritrosit pembekuan darah, nggak pas juga, jadi salah juga untuk yang C. Coba kita lihat yang D. Untuk pilihan terakhir 1B, eritrosit mengikat oksigen menyalurkan ke seluruh tubuh, betul ya. 2C, leukosit membunuh penyakit, bibit penyakit yang masuk ke tubuh ya. Tepat jawabannya adalah yang D. Baik, ini nomor terakhir dalam sesi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya, video yang terakhir, yaitu video sesi yang keempat.